Kegiatan agenda di hari Sabtu pun selesai. Lalu kita bergeser ke keesokan harinya, yaitu di kegiatan hari kedua. Nah, hari kedua ini, di pagi hari kita diawali dengan agenda dari Prodi Kesehatan Masyarakat, yang mana teman-teman dari LJMU kami ajak untuk berkegiatan bersama dalam acara Posyandu yang diadakan di Desa Kemiren. Jadi Desa Kemiren memiliki salah satu posyandu yang memang setiap bulan itu rutin melaksanakan seperti pelayanan kepada ibu hamil dan juga anak-anak dan taman posyandu. Nah, di sini kami mengajak teman-teman dari LJMU untuk berkegiatan bersama seperti mengukur berat badan, tinggi badan dari para balita, lalu juga kami mendata hasil-hasil pengukuran tersebut untuk selanjutnya diinput ke sistem data. Lalu juga teman-teman dari LJMU ikut bersama untuk memberikan PMT kepada para balita dan juga ikut bermain bersama dalam taman posyandu yang diadakan oleh kader-kader di posyandu tersebut. Testimoni dari mereka ketika mengikuti kegiatan posyandu sangat amat baik. Mereka sangat antusias untuk mengikuti kegiatan tersebut karena memang menurut mereka ini kegiatan yang sangat menyenangkan karena bisa berinteraksi dengan dekat dengan para balita, dan ini merupakan pengalaman pertama bagi mereka untuk ikut serta dalam memantau kesehatan dari para balita khususnya dan juga beberapa ibu hamil yang ada di Desa Kemiren. Setelah beres melakukan agenda dari Prodi Kesehatan Masyarakat, lalu di siang harinya kami bergeser ke agenda selanjutnya, yaitu agenda dari Prodi Aquaculture. Nah, agenda sekarang ini, yaitu agenda dari Prodi Aquaculture, memilih untuk berkegiatan di salah satu wisata underwater yang ada di Banyuwangi, yaitu Bangsering Underwater. Nah, selain kita berkegiatan di Bangsering Underwater, kita juga berkegiatan di Tabuhan Island yang mereka juga menyajikan view dari underwater, di mana kita bisa melakukan snorkeling dan melihat beberapa biota-biota laut yang ada di pulau tersebut. Lalu kita sampai di Bangsering Underwater. Nah, di sini kita sampai, lalu kita berganti baju sejenak, lalu kita menggunakan life jacket, lalu juga menggunakan goggles. Nah, setelah kita siap dengan peralatan yang kita perlukan, lalu kita menyeberang beberapa meter dari Pulau Bangsering untuk ke tempat snorkeling. Nah, setelah kita sampai di tempat tersebut, kami akhirnya mengarahkan teman-teman dari LJMU untuk melakukan snorkeling dan testimoni mereka saat mereka melihat view underwater yang ada di Bangsering. Mereka bilang ini merupakan pengalaman yang sangat menakjubkan karena biota-biota yang ada di Bangsering memang sangat unik dan mereka jarang menemukan biota tersebut di negara mereka, yaitu Europe. Nah, setelah kita melakukan snorkeling di Bangsering, lalu kita naik lagi ke salah satu kapal untuk menyeberang menuju ke Pulau Tabuhan. Nah, di sini juga terdapat destinasi snorkeling lainnya, namun dengan spot yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, di sini dari informasi terdapat banyak sekali biota-biota yang memang sangat unik dan juga dapat dikatakan hanya terdapat di Indonesia. Dan popularitas dari
bulu babi yang ada di tabuhan ini cukup banyak, dan itu membuat mereka tertarik untuk melihat langsung bagaimana bentuk dari bulu babi. Nah, jadi testimoni dari teman-teman LJMU ketika mereka sampai di Pulau Tabuhan, mereka benar-benar sangat excited. Bahkan terdapat salah dua dari mereka yang melakukan snorkeling itu 2 kali. Jadi mereka melakukan snorkeling lalu balik ke pulau utama, yaitu Tabuhan Island, lalu mereka balik lagi untuk melakukan snorkeling karena mereka bilang view-nya yang ada di sana itu sangat amat bagus. Jadi testimoni dari mereka ketika melakukan snorkeling utamanya di Pulau Tabuhan itu sangat amat bagus. Dan lalu setelah kita melakukan snorkeling, lalu kita bersandar sebentar di Pulau Tabuhan untuk meminum beberapa es degan. Mereka katanya sangat suka, dan ini pertama kali bagi beberapa mereka untuk meminum langsung air kelapa yang memang murni dari kelapanya. Lalu kami menghabiskan sekitar 1 jam di Pulau Tabuhan untuk sekedar berbincang mengenai biota-biota yang mereka temukan di Pulau Tabuhan dan juga Bangsering. Lalu mereka juga melakukan beberapa analisis mengenai perbedaan biota-biota yang ada di negara mereka dan juga yang ada di negara Indonesia khususnya. Dan mereka sangat excited untuk melakukan pencarian biota-biota tersebut karena menurut mereka biota yang ada di Tabuhan Island itu sangat amat unik. Setelah kita melakukan snorkeling, lalu kita juga berbincang sejenak di Pulau Tabuhan, lalu kami melakukan dokumentasi, kami pun kembali untuk menuju ke Bangsering dan bersih-bersih sejenak, lalu kami pun pulang menuju ke hotel. Nah, agenda di hari kedua pun selesai. Dan respon dari mereka mengenai keseluruhan dari agenda hari pertama dan agenda hari kedua, mereka benar-benar sangat antusias dan sangat menantikan untuk agenda-agenda di hari selanjutnya. Dan mereka selalu bilang bahwasanya mungkin untuk tahun depan saya akan sangat menantikan untuk bisa datang kembali ke Indonesia, utamanya ke Banyuwangi. Jadi mungkin nanti ketika mereka datang, orang yang pertama kali mereka hubungi itu adalah dari tim Badis dan juga dari beberapa staf Tendik Sikia, seperti itu. Nah, mungkin sekian cerita dari saya mengenai pengalaman kemarin bersama teman-teman dari LJMU saat berkegiatan di Banyuwangi pada hari pertama dan juga hari kedua. Nah, mungkin selain menceritakan pengalaman saya mengikuti agenda kemarin, saya juga akan sharing sedikit mengenai hal-hal yang bisa saya dapatkan dengan keikutsertaan saya dalam program studi inbound kali ini. Yang pertama, tentunya saya mendapatkan banyak sekali experience yang memang baru pertama kali ini saya dapatkan, seperti salah satunya itu snorkeling tadi, lalu juga menyeberang ke Pulau Tabuhan. Dengan mengikuti program ini, akhirnya saya bisa menyeberang ke Pulau Tabuhan. Lalu juga saya bisa berbincang banyak dengan teman-teman dari LJMU. Dan selanjutnya saya juga bisa mengimprove kemampuan bahasa Inggris saya. Karena memang sebelumnya saya kurang percaya diri dengan kemampuan bahasa Inggris saya. Namun setelah saya mengikuti kegiatan ini, saya tidak tahu kenapa, tapi ketika saya berbincang dengan mereka, tiba-tiba saya merasa seakan, wah, ternyata bisa saya berbicara bahasa Inggris selancar itu ketika saya mengobrol dengan mereka. Nah, mungkin menurut saya hal ini bisa saya rasakan di mana kepercayaan diri tersebut bisa muncul karena memang dari teman-teman LJMU memberikan respon yang sangat amat baik kepada kami tim Badis ketika melakukan komunikasi, dan itu sangat berharga bagi saya. Dan tentunya berkat mereka juga saya bisa improve dalam segi komunikasi, dan itu sangat amat berharga untuk saya. Itu merupakan salah satu hal yang berdampak besar bagi saya setelah saya mengikuti kegiatan ini. Lalu manfaat lain yang bisa saya dapatkan dari kegiatan ini yang sangat amat saya rasakan yaitu tentunya relasi, di mana akhirnya saya bisa
berhubungan dan juga masih bisa berteman dengan teman-teman dari IJMU. Bahkan hingga saat ini saya masih bisa keep in touch dengan mereka, bahkan hanya sekedar mengirim pesan melalui Instagram atau melalui WhatsApp dan mengirimkan foto-foto yang kemarin sempat kami ambil di beberapa agenda, dan itu menurut saya sangat amat menyenangkan bisa mengobrol dengan mereka bahkan sampai saat ini. Lalu yang paling saya ingat dari mereka bahkan menawarkan ketika mungkin saya nantinya akan menuju ke Europe atau UK atau daerah lain dari masing-masing tempat tinggal mereka siap untuk menampung saya dan juga mungkin untuk mengantarkan saya ke beberapa destinasi wisata yang ada di negara mereka. Dan menurut saya itu merupakan hal yang sangat saya syukuri. I'm really grateful. Dan saya sangat berterima kasih juga kepada Bapak Tendik atau staf dari Sikia yang sudah memberi kesempatan saya untuk bisa bergabung dalam kegiatan studi mobility ini. Saya sangat berterima kasih. Tanpa saya ikut kegiatan ini, mungkin saya tidak akan dapat merasakan experience yang saya rasakan dari saya mengikuti agenda kemarin. Dan dari kegiatan ini pula, saya bisa mendapat teman-teman baru yang sangat baik. Intinya, terima kasih banyak. Hanya itu saja yang bisa saya ucapkan karena saya sangat speechless sebenarnya. Sebanyak itu experience yang bisa saya dapatkan. Sebenarnya cerita 10-15 menit itu menurut saya tidak cukup. Dan ya, itu saja. Terima kasih. Semoga juga dari teman-teman Sikia lain, apabila tahun depan ada kegiatan yang serupa, dapat juga turut ikut serta mengikuti kegiatan program student mobility lainnya yang diselenggarakan di Sikia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Keep on watching.